Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwana fi rahiyya Patani Moro Filipin Gaza Rafah Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi sabilillah ilal masriq wal maghrib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang tidak mengerjakan PR? Hasya, PR-nya udah? Alhamdulillah. Hafiz, sudah PR-nya? Puspa, udah. Yasma, Zenda, udah. Oke. Seperti yang kemarin Pak Muhsin sampaikan, karena kalian sudah kelas 12, sebentar lagi akan mengikuti SNBP. Ya, kalau tidak lolos di SNBP, maka tidak bisa tidak Pak Muhsin harus menyapu, ya, menyapu kira-kira materi apa yang belum dikuasai benar oleh kalian, yang menjadi dasar pemahaman ke materi-materi selanjutnya, ya. Nah, sekarang setelah kemarin Pak Muhsin meletakkan dasar gerak, ya, main map gerak. Mudah-mudahan Zenda, ya, Zenda sudah bisa mengikuti yang kemarin. Mohon perhatian dulu ke depan. Kita mulai gerak, gerak, lurus, melingkar, GLB, GLB, GM, lintasan lurus, ke kecepatan konstan, percepatan 0, lintasan melingkar, omega, omega konstan, alfa 0, lintasan lurus, delta kecepatan konstan, percepatan konstan, nisan melingkar, delta omega konstan, alfa konstan. Rumus V sama dengan S per T, S V kali T, T sama dengan S per V, itu juga ya sebenarnya. Omega T, oke. Theta sama dengan omega kali T, T sama dengan theta per omega, oke. Rumus Vt sama dengan V0 ditambah A kali T, oke. S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat
ditambah 2AS. AS, oke. Yang GMBB-nya omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa T terus theta sama dengan omega 0 T ditambah setengah alfa T kuadrat omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Good ya. Nih kemarin Pak Muhsin udah nyampein materi diferensial integral ya. Sebelum melangkah ke yang tadinya Pak Muhsin mau ajarin, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah HT kuadrat kan? Ya, ya. Kalau Pak Muhsin nanya V, ini kan GLBB ya. Kira-kira V-nya, fungsi V fungsi T-nya apa? Turunin dari fungsi S. Dia adalah turunan satu kali posisi terhadap waktu. Ini pangkat berapa? 1 kan? 1 dikali V0 kan? Sama dengan V0. Jadi pangkat 0 kan? Segala sesuatu pangkat 0 sama dengan 1 ditambah 2 kali setengah 1. Ini jadi pangkat 1. Jadi A dikali T. Tuh. Ini rumus nomor 1 dan rumus nomor 2 GLBB. Ya, itu buktinya bahwa diferensial integral yang kemarin bekerja. Ya. Itu aja sih yang ini Pak Muhsin ingetin. Jadi kalau kalian lupa rumus S-nya, kamu bisa integralkan dari V-nya. Kalau kamu lupa rumus V-nya, kamu bisa diferensialkan dari rumus S. Ya. Oke. Sekarang Pak Muhsin mau ngajarin dulu, penyapu dulu sih sebenarnya. Sebenarnya dugaan Pak Muhsin ini sudah disampaikan, cuma khawatirnya tidak terkristalisasi ke dalam diri kalian sehingga kurang dalam gitu ya, kurang dalam. Pak Muhsin cek dulu ya. Tanggal berapa sekarang? 23. Nomor absen 23. Siapa yang nomor absen 23? Mana absen teh? Nah, ini dia. Nomor absen 23 tidak ada, yang ada nomor absen 6, 7, 14, 15. Yang dekat dengan angka 3, 14. Oke, Puspa. Duduk di situ aja. Pus, sebutkan hukum 1 Newton. Udah lupa? Oke. Pus, tunjuk yang menurut kamu bisa. Please. Oke. Please, belum tepat. Tunjuk yang menurut kamu bisa. Silahkan. Tidak. Oke.
Siap ya. Oke, itu scanning Pak Muhsin ya tentang pemahaman kalian tentang hukum Newton. Makanya Pak Muhsin atasi sekarang. Mudah-mudahan ini bisa. Siapa yang paling jago kimia di sini? Saya nggak apa-apa. Kamu nunjuk siapa? Dia. Oh siap. Zenda. H2O itu apa? Air. H2SO4. Asam apa coba? Nggak tahu. Asam sulfat ya. Oke. Kalau H2O ikatannya apa? Pilih ionik, kovalen. Kalau H2SO4 kovalen juga. Oke. H plus sama SO min berarti bukan kovalen ya. Ionik. Oke. Kalau H2N ini apa? Wis, kira-kira H2N apa? Ini hukum-hukum Newton. Oke, lihat, perhatikan baik-baik. Ditutup bukunya. Tutup bukunya. Oke. Siap. Ilustrasinya sebenarnya sederhana ya. Jadi katakanlah ini ada orang naik mobil, asalnya diam, ya, oke, dia akhirnya tetap terjungkal, katakanlah kucing terjengkang, oke. Tapi juga kalau misalkan dia berjalan tiba-tiba direm, nah, ya. Jadi fenomenanya itu seperti itu. Bunyi hukumnya, benda akan tetap diam. Diam berarti kecepatannya sama dengan 0. Atau benda akan tetap bergerak lurus beraturan. Oke, ciri yang kedua ya, GLB, kecepatannya adalah konstan. Benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika jumlah gayanya sama dengan 0. Sebenarnya ini biimplikasi ya. Kalau ada benda yang jumlah gayanya sama dengan 0, berarti kondisinya kemungkinan ada dua, bendanya diam atau bendanya bergerak lurus beraturan. Ini hukum 1, itu tentang inersia. Kelembaman itu kurang lebih benda mempertahankan kedudukannya semula. Kalau benda itu diam, dia akan tetap diam. Ini contohnya, dia diam nih. Kalau benda ini bergerak, dia akan senantiasa tolong tasnya dikebawahin. Mengganggu view. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, ulang kata-kata saya. Benda akan tetap diam, atau benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika jumlah gaya sama dengan 0. Pak Muhsin satuin ya. Benda akan tetap diam atau benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika jumlah gaya sama dengan 0. Mulai. Jumlah. Oke. Jumlah fish itu esensial. Ini benda diam. Gayanya sama dengan 0 atau jumlah gayanya sama dengan 0? Jumlah gayanya sama dengan 0. Ya, oke. Sekarang hukum 2.
Hukum 2 ini tentang gerak. Ini yang tadi sama Hafiz sampaikan. Percepatan berbanding lurus dengan gaya, percepatan berbanding terbalik dengan massa. Sehingga sigma F sama dengan M kali A. Kalau ini untuk benda diam. Tapi ini pun juga untuk benda bergerak. Cuma geraknya hanya satu jenisnya, yaitu GLB. Kalau yang ini hampir semua gerak, kecuali gerak GLB. Yang sering disalah pahami, hukum 1 ini hanya untuk benda diam. Padahal dia bukan hanya untuk benda diam, tapi untuk benda bergerak, tapi hanya satu jenis gerak, yaitu GLB. Kalau ini semua gerak kecuali GLB. Ya, oke. Ini kerjaannya sipil. Ini kerjaannya sipil. Contoh, sipil apa sih yang dikerjakannya? Bikin bangunan. Bangunan diam bergerak. Ya. Nah, makanya cocok. Jalan. Diam. Cocok. Ini nanti yang akan banyak diutak-atiknya. Ya. Oke. Jembatan. Juga diam. Oke. Baca. Udah lupa lagi. Benda akan tetap diam. Ulangi. Akan tetap. Ingat-ingat ya, Pus. Nanti kalau ditanya sama guru yang lain, ketika hukum 1 Newton, benda akan tetap diam atau benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika jumlah gayanya sama dengan 0. Apa buktinya? Ini Pak. Tuh, diam Pak. Tuh. Ini Pak, misalnya bergerak Pak, direm. Tuh. Oke? Maaf. Apa? Maksudnya kita mulai dari ini aja ya. A itu kan delta V per delta T ya. Delta V itu Vt dikurang V0. Kalau GLB Vt nya misalkan 2, V0 nya juga 2 kan, berarti delta V nya berapa? 0. Berarti A nya berapa? 0. Paham? Oke. Ada lagi yang lain? Cukup. Oke. Baca. Benda akan tetap diam atau benda akan tetap. Oke. Jumlah gaya. Baca. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan percepatan berbanding terbalik dengan massa, sehingga sigma F sama dengan M kali A. Mulai. Oke, 3. Nah. Yang ketiga itu tentang aksi minus reaksi.
Perhatikan ke depan. Jika benda satu memberikan gaya kepada benda dua, maka benda dua akan memberikan gaya kepada benda satu yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Oke, saya split. Jika benda satu memberikan gaya kepada benda dua, silahkan. Jika benda satu memberikan gaya maka benda dua akan memberikan gaya kepada benda satu yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Awas, bukan berbeda, berlawanan. Ini berbeda berlawanan? Berbeda. Ini berlawanan. Berbeda enggak? Berbeda. Kalau berlawanan pasti berbeda, tapi berbeda belum tentu berlawanan. Awas ya, itu logika, nanti unggas dan itik ya nantinya. Oke, saya ulang seluruhnya, kamu ulang nanti seluruhnya juga. Jika benda satu memberikan gaya kepada benda dua, maka benda dua akan memberikan gaya kepada benda satu yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Mulai. Oke. Contoh sederhana. Maaf. Aksi. Ada reaksinya nggak? Ada. Apa rasanya? Itu. Yang paling sederhana. Ya. Sepertinya dia nggak ngebales kan? Padahal nggak bales gitu. Ya. Oke. Gaya aksi reaksi ini harus terdiri dari dua buah benda, tidak satu. Ini jebakannya. Kenapa benda ini diam? Karena jumlah gayanya sama dengan 0. Ada berapa buah gaya yang bekerja? 2, minimal 2 nih. Pak Musin milih katanya minimal 2. Gaya apa? Gaya berat. Kedua, gaya normal. Yang muncul ketika dia berpijak pada bidang. Kemana arah gaya normal? Tegak lurus bidang. Tegak lurus bidang. Nih, ke sini. Pertanyaannya, gaya berat dengan gaya normal, gaya aksi reaksi bukan? Bukan. Awas. Karena gaya normal bukan dua benda. Ini sebenarnya cuma satu. Dia bukan gaya tarik antara benda ini dengan meja, bukan. Ya, awas hati-hati itu. Itu jebakan Batman-nya ada di situ. Nanti kita lanjut ya. Pak Muhsin fokus dulu di sini. Ini tidak pernah disebut sebagai gaya yang keempat oleh Newton. Tapi daripada susah nanti, Pak Muhsin masukin ini seperti gaya yang keempat, yaitu gravitasi. Nah, katakanlah ini bumi, ini matahari. Ya. Nah, yang disebut jarak itu harus dari titik pusat. Dari titik pusat, bukan dari permukaan. Karena ini M1, yang ini M2, F sama dengan G M1 M2 per R12 kuadrat. Dibacanya, gaya tarik dua buah benda bermassa, silahkan ulang. Berbanding lurus dengan massa-massanya
dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar massa tersebut. Oke, saya gabungkan ya. Gaya tarik dua buah benda bermassa berbanding lurus dengan massa-massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar massa tersebut. Mulai. Gaya tarik massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar dua massa tersebut. Oke, tuh. Nah, fisika bukan melulu rumus, bukan melulu hitungan. Ada yang harus kalian hafal. Kalau IQ kalian di atas rata-rata, katakanlah 130 ke atas, cukup hukum ini, kamu bisa menjelaskan banyak hal. Tapi kalau kamu IQ-nya di bawah, maka kamu harus latihan soal sebanyak mungkin untuk memahami hukum ini. Ya, oke. Zenda, nomor rumah. Di yang di mana? Enggak, yang di rumah kamu beneran. 12. Oke, siapa nomor absen 12? Wah, nggak ada. Dekatnya sama Puspa lagi. Puspa, nomor rumah. Nomor rumah? Oh, nomor rumah juga. Nah, tuh kan. Yang ujungnya 4 siapa? Puspa. Jangan 8-nya aja. Dekatnya sama Hafiz. 7. Fiz, baca Fiz. kecepatan berbanding dengan gaya, Berbanding lurus. berbanding lurus dengan gaya, dan kecepatan berbanding berlawanan dengan Terbalik, bukan berlawanan. Berbanding terbalik. berbanding dengan massa, sehingga jumlah gaya sama dengan massa dikali kecepatan. Gaya Masa gaya yang begini? kecepatan Ini kondisi buat apa? kondisi gerak Diam. Benda benda akan akan tetap diam atau benda akan tetap gerak lurus belakang Oke, bagus. jika jumlah gaya sama dengan 0. Oke. Masa Jika jika benda memberikan benda satu benda satu memberikan gaya, maka kepada kepada masa dua benda dua, maka akan memberikan benda dua benda dua akan memberikan gaya kepada kepada benda benda satu yang gayanya berlawanan yang ini nih sama sama besar tapi tapi arahnya. berlawanan. Oke. Gaya Tarik tarik antara dua benda sama dengan berbanding lurus. berbanding lurus dengan dua Masanya masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. antara dua massa. Oke, bagus. Silahkan dicatat dulu.
layar TV. Lanjutan yang kemarin gerak harmonik sederhana. Setelah kita tahu persamaan simpangan, ya, setelah kita tahu persamaan simpangan, boleh mendekat kalau terlalu kecil. Ini yaitu A sin omega T, di mana Y ini adalah simpangan, A ini adalah simpangan maksimum yang sering kali juga disebut amplitudo. Omega kalian sudah tahu ya, dia adalah kecepatan sudut. T adalah waktu. Nah, untuk mencari fungsi V itu diturunkan satu kali dari fungsi simpangan. Ya, kalian sudah dapat dasarnya kemarin. Ya, bagaimana kita bisa mencari fungsi V dari fungsi jarak atau fungsi simpangan dalam konteks gerak harmonik sederhana. Uniknya kalau turunan trigonometri dari sin itu adalah cos. Dalam posisi ini mungkin Pak Musin hanya bilang telan aja dulu, nanti diajarinya di matematik, ya. Jadi sin itu kalau diturunkan jadi cos, lalu diturunkannya terhadap apa? Misalkan terhadap T nih. Maka variabel di depan T diduplikasi. Sin diturunkannya jadi cos, nah lalu variabel di depan T-nya diduplikasi sehingga dikalikan dengan omega, karena variabel di depan T-nya adalah omega. Nah, omega ini bisa dipindah ke depan, ya, sehingga fungsi V ini adalah omega dikali A cos omega T. Begitu juga untuk mencari fungsi waktu, ya, persamaan percepatan fungsi waktu. Nah, satu kali lagi turunkan. Kalau sin diturunkan jadi cos, maka cos diturunkannya jadi min sin. Nih, min sin. Ya, lagi-lagi satu kali lagi duplikasi omeganya. Ya, omeganya diduplikasi. Nah, maka omega dikali omega menjadi omega kuadrat. Karena di sini ada unsur negatif, negatifnya pindah ke depan. Ya, jadi negatif omega kuadrat A sin omega T. Kalau Anda perhatikan, A sin omega T ini adalah rumus dari simpangan. Berarti yang A sin omega T ini bisa diganti dengan simpangan. Sehingga A, ya, A itu sama dengan minus omega kuadrat Y. Nah, ini ada kaitannya dengan yang ini, dengan gaya, ya, tapi masih belum match benar. Nah, kenapa Pak Musin harus melewati ini dulu? Gara-gara ini nih, gara-gara ini. Jadi ini ada benda yang ditempelkan di pegas, ya, benda yang ditempelkan di pegas. Dia katakanlah ditarik ke bawah. Dia ditarik ke bawah, ya. Ketika dia ditarik ke bawah, apa yang terjadi kalau benda ini dilepaskan? Kalau benda ini ditarik ke bawah, artinya simpangannya ke bawah nih. Ya, ketika benda ini dilepaskan, maka dia berayunnya ke atas. Ya, maka dia berayunnya ke atas. Artinya bergeraknya ke atas. Nah, menurut hukum Newton 2, kalau benda bergerak berarti sama dengan M kali A. Apa yang membuat benda bergerak ke atas? Yang membuat benda bergerak ke atas adalah gaya pemulih. Gaya pemulih ini berbanding lurus dengan simpangan. Apa Pak maksudnya berbanding lurus dengan simpangan? Katakanlah ini pegas, ya. Ini ada benda. Pak Musin tarik ke bawah. Push. Fokus. Pak Musin tarik ke bawah. Kira-kira kalau cuma segini tarikannya, Pak Musin lepas, itu akan berayun. Neng. Sekarang Pak Musin tarik lagi ke bawah. Apa yang terjadi? Semakin keras, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa gaya pemulih berbanding lurus dengan simpangan.
Lalu kenapa Pak negatif? Nah, salah satu penjelasan negatifnya dari sini sebenarnya, ya, ini menunjukkan bahwa A, percepatan yang menjadi salah satu unsur dari gaya, itu selalu berlawanan dengan arah simpangan. Tapi penjelasan fisiknya, ketika benda ditarik ke bawah atau menyimpang ke bawah, gaya pemulihnya selalu ke atas. Ya, makanya gaya selalu berlawanan dengan simpangan. Nah, ini gaya pemulihnya adalah minus KY, M sama dengan A, A-nya ganti dengan yang ini, ya. Di kiri ada negatif, di kanan pun ada negatif, coret, ya. Maka K sama dengan M kali omega kuadrat. Omega itu theta per T, ingat ya, di rumus GMB, ya. Theta per T, satu lingkaran itu 2pi, satu lingkaran 2pi, satu kali melingkar, waktu yang dibutuhkannya adalah periode T besar, ya. Maka 4pi kuadrat T kuadrat, ya, T kuadrat 4pi kuadrat. Nah, awas hati-hati nih, ini M per K, ya, M per K, berarti T kuadrat sama dengan 2pi akar M per K, ya. Kelihatan? Ya, T kuadrat pindah ke sini, ya, M per K, ya. Terus akar 4 dikuadratkan jadi 2, pi kuadrat diakarkan jadi pi. T sama dengan akar M per K, sehingga F sama dengan T sama dengan 1 per F, ya, sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Ini kaitannya dengan gerak harmonik sederhana, ya. Ini kaitannya dengan gerak harmonik sederhana. Kita tinggalkan dulu itu. Pak Muhsin akan lanjutin yang ini. Dapat 40 menit. Itu hukum-hukum Newton, ya. Ini aplikasinya. Aplikasi hukum Newton itu 1001 variasinya. Tapi mudah-mudahan dasar ini membantu kamu memahami 1001 variasi dari hukum-hukum Newton itu. Satu, benda di bidang datar. Benda di bidang datar. Katakanlah benda ini didorong. Benda dan atau lantai kasar, artinya muncul gaya gesek. Keahlian pertama yang harus dimiliki Pus adalah menggambar vektor. Ingat ya, vektor bagi fisika adalah darah. Kalau kamu tidak paham vektor, maka lemas lesu fisikanya dan akhirnya mati. Ya, vektor. Gaya adalah vektor. Dia harus diketahui besarnya, juga harus diketahui arahnya. Vektor gaya pada benda yang kayak beginian, yang harus pertama diidentifikasi adalah gaya berat. Kemana arah gaya berat? Ke pusat gravitasi.
Tapi supaya mudah ke bawah. Ya. Bagaimana cara menariknya? Dari perpotongan diagonal bidang. Biasanya titik berat sebuah benda ada di tengah-tengah. Weight. Ya. Weight ini apa rumusnya? M dikali G. Awas ya, G jangan dibaca gravitasi saja, tapi percepatan gravitasi. Ya. Oke. Yang kedua, gaya normal yang tadi. Gaya normal kemana arahnya? Bukan ke atas, tapi tegak lurus bidang. Kebetulan bidangnya ada di bawah, berarti gaya normalnya tegak lurusnya ke atas. Lampu, nempelnya di mana? Di langit-langit, Pak. Berarti gaya normalnya kemana? Ke bawah. Jam dinding, nempelnya di dinding. Kemana arah gaya normalnya? Tuh, bukan ke bawah. Karena dia nempel. Paham? Oke. Ini gaya normalnya. Ini gaya dorongnya. Gaya dorongnya. Awas hati-hati. Tidak semua bentuk F ini sama dengan M kali A. Ini kebetulan saja simbolnya F. Ya, gaya dorongnya. Kalau didorong ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Karena gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak. Oke. Pak Muhsin pindahin. F. Tidak jadi didorong, jadinya ditarik. Ini gaya geseknya. Menggambar gaya gesek sedapat mungkin berimpit di bawah. Ya. Oke. Tahap pertama, Pus menggambar vektor gaya. Tahap kedua, identifikasi. Ini bendanya. Musim tarik. Pertanyaannya, ini sumbu apa? X. Apakah pada sumbu Y benda bergerak? Tidak. Berarti pada sumbu Y benda diam. Menurut hukum Newton, jika benda diam, sigma F-nya sama dengan 0. Begitu tuh analisisnya tuh. Sigma F Y sama dengan 0. Ya. Ada berapa buah gaya pada sumbu Y? 2. 1 normal, 2 berat. Yang mana yang positif? Normal. Positif N, negatif W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W. Karena W sama dengan M kali G, maka N sama dengan M kali G. Tuh. Oke. Aduh, habis. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Sekarang asumsinya benda bergerak. Asumsi ya. Berarti kalau bergerak, sigma F sama dengan M kali A. Itu kan ya? Nih, benda bergerak. Pak, emang geraknya pasti apa? Bukan GLB, pastiin aja.
Ya, soalnya GLB itu nggak ada, hampir nggak ada di muka bumi ini teh. Ya, sebut sok benda apa yang bisa ber-GLB? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Soalnya syaratnya 2. Kalau satu besarnya harus tetap, kedua arahnya juga nggak boleh belok. Namanya juga kecepatan, vektor. Hatta tidak terkecuali cahaya pun yang 3 kali 10 pangkat 8 ketika memasuki medium yang berbeda, dia kecepatannya berkurang. Ya, oke. Berarti kalau ini sigma F-nya sama dengan 0, yang ini sigma Fx. Ada berapa buah gaya pada sumbu X? 2. Yang mana yang positif? F. Kenapa positif? Searah dengan arah gerak, bukan karena ke kanan. Ya. Nah. Positif F, negatif F sama dengan M kali A. Oke. Berarti A sama dengan, nah, F min F per M. Gaya gesek apa rumusnya? Halo? Waduh, bahaya nih. Nah, ini yang harus disapu-sapu. Gaya gesek rumusnya adalah mu dikali N. Ya, mu dikali N. N ini adalah gaya normal. udah. N ini adalah gaya normal. Mu ini adalah koefisien gesek. Gaya normal satuannya Newton, gaya gesek juga satuannya Newton. Kalau koefisien gesek berarti tanpa satuan. Ya. Oke. Lihat, ini kan A. F dikurang mu dikali N. Betul? Dibagi dengan M. Berarti A sama dengan, karena N sama dengan Mg, maka A sama dengan F dikurang mu dikali Mg dibagi dengan M. Selesai. Boleh dicoret nggak? Nggak boleh. Ya, Pak, kan ada F Pak, ganti aja Pak sama M kali A. Nggak boleh, kan tadi semua mesin sebut, tidak semua F bisa diganti dengan M kali A. Dia adalah gaya tarik doang, ya, bukan M kali A. Maka dia berhenti di sini. Lihat, A ini adalah gabungan pada sumbu Y dan sumbu X. Fis, tesnya begini. Mulai Fis, benda di bidang datar. Oke. Langkah pertama apa? Langkah pertama adalah membuat vektor. Vektor apa? Gaya. Apa vektor gaya yang pertama? Gaya berat. 2, 3, gaya tarik. 4, gaya gesek. Itu tuh langkah pertama. Langkah kedua, sigma Y. Sigma FY sama dengan, lanjut. Ada berapa buah gaya pada sumbu Y? 1, positif N. 2, negatif W sama dengan 0. Lanjut. Nah, Pus, ini perkenalan ya dengan cara mesin ngajar nih. Ini standar SMA 5 gini nih.
Ulang. Zen. N dikurang W. W sama dengan 0. Berarti N sama dengan Ulang. Please. Apa di kamu tadi? Sigma Sigma Fy sama dengan 0. Kurang W sama dengan 0. N sama dengan apa tuh? Lihat, push. Saya tulisin ya. Sebenarnya nggak boleh ditulis nih. Sigma sama dengan N dikurang W sama dengan, lanjut, N sama dengan, halo, nih lihat push, pindahin, oke? Apa jadinya? Nah, N sama dengan jadi N sama dengan min, pindah ke kanan jadi N sama dengan, nah begitu. Step ini penting banget. Ulang ya. Tahap 1. Ya. Pertama vektor apa? Ke gaya apa? Oke, kemana? Oke, lanjut. Ke tegak lurus bidang. Awas. Lalu gaya tarik ke kanan, gaya gesek ke kiri. Lanjut, please. Sigma sama dengan karena dulu. Karena W. Sama dengan N kali G. Maka N sama dengan M kali G. good, lanjut. X sama dengan M kali A. Lanjut. Ada berapa buah gaya pada sumbu X? 2, apa aja? Gaya normal. Itu yang ke kanan tadi. F sama gaya gesek. Nah, berarti positif F dikurang negatif F kecil sama dengan, wah, Puspai keras sekali berpikirnya. Ulang, please. Dengerin, Pus. Sigma Fx Sigma Fs sama dengan M kali A. kamu ya itu mah ya. Sok atuh. X sama dengan M kali A. Lanjut. F besar dikurang F kecil sama dengan M kali A. Lanjut. A sama dengan, Oke, lanjut, please. Karena F kecil sama dengan apa tadi? Mu kali N, maka A sama dengan F besar kurang per M. Lanjut. Wah, bingung dia. Karena N sama dengan, bukan, langsung aja M kali G, maka A sama dengan besar dikurang mu dikali M kali G per N. Tuh. Nah, jadi rangkaian itu step by stepnya harus
binalar. Ya. Gaya berat, gaya normal, F besar, F kecil, sigma F sama dengan 0 plus N min W sama dengan 0, N sama dengan W sama dengan MG, N sama dengan MG. Sigma Fx sama dengan M kali A, positif F, negatif F sama dengan M kali A, F besar dikurang F kecil dibagi M, karena F sama dengan mu kali N, ya, maka F dikurang mu kali N dibagi M, karena N sama dengan MG dari sini kan tadi ya, maka A sama dengan F dikurang mu kali MG dibagi M. Oh salah jamnya. Oh enggak ya. Oke, 2. 2. Nih. Ganti ya. Coba. Tangan biru. 2. Benda ditarik tali membentuk sudut. Nah, ini nih dasar-dasarnya. Pak, kayak gimana, Pak? Nih. Vektor apa yang pertama kali digambar? Berat. Set. 2. Norma. Kemana? Tegak lurus bidang. 3. F dulu. Diganti dengan apa, Pak? F. Biarin dengan F. 4. Gesek. Ini membentuk sudut. Katakanlah theta. Sumbu apa? Sumbu apa? Y. Sumbu Y. Bukan sumbu X, bukan sumbu Y. Dia harus diproyeksikan. Nah, proyeksikan terhadap sumbu X, proyeksikan terhadap sumbu Y. Jadilah dia Fx dan Fy. Fx sama dengan F cos theta. Kalau Fy jadi F sin theta. Nah, di sini nih trigonometri masuk, vektor masuk. Ya. Sudah selesai menggambar vektor? Selesai. Lanjut. Ini asumsinya kita ambil yang mudah dulu ya. Asumsi yang mudah dulu. Asumsi yang susahnya nanti. Pinjam. Nih. Ditarik, tali membentuk sudut. Gitu kan? Oke. Benda bergerak pada sumbu. Bergerak nggak pada sumbu Y? Tidak. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Nah, begitu. Sigma Fy sama dengan 0. Ada berapa buah gaya pada sumbu Y? 1, 2, 3. Yang mana yang positif? N, Fy. Yang negatif? W. Berarti positif N, positif Fy, negatif W sama dengan 0. Apa yang mau kita cari? N. Ini yang kita cari. Karena dibutuhkan untuk gaya gesek. Berarti N sama dengan W min Fy. Karena Fy sama dengan F sin theta, dan karena W sama dengan Mg, maka N sama dengan M kali G min F sin theta. Selesai? N. Lanjut. Sigma Fx sama dengan M kali A. Ada berapa buah gaya pada sumbu X? F kecil Fx berarti positif
fx negatif f sama dengan m kali, berarti a sama dengan fx dikurang f kecil dibagi m, karena fx sama dengan f cos theta dan f sama dengan mu kali n. F cos theta dikurang mu kali n dibagi dengan m sama dengan a. Karena n sama dengan mg kurang f sin theta, maka a sama dengan f cos theta dikurang mu kali mg dikurang f sin theta per m. Tuh. 2. Tutup dulu. Mulai, Isa. Benda ditarik tali membentuk sudut. Vektor apa? Ke lanjut push. Ya, gaya normal ke atas, lanjut. Tegang tali. Oke. Kanan atas. Lanjut. Gaya gesek ke kiri, lanjut. Proyeksikan menjadi, lanjut. Fx sama dengan f cos theta. Lanjut. Sigma FY sama dengan nol. Sigma FY. Lanjut. Baru sigma FY. Ada berapa gaya pada sumbu Y? 1, 2, 3. Berarti yang positif N plus FY dikurang sama dengan, lanjut. N sama dengan, lihat tadi, kamu mah dapatnya yang itu lagi. Lihat, dengerin dulu nih. N plus berarti N sama dengan, nah, FY plus W. Nah, lanjut. Bentar. Bener gak? N plus FY min W sama dengan, berarti N sama dengan W min FY, ya, sama dengan N sama dengan W min FY. Kita ulang ya, nih, lihat, dengerin. N plus FY dikurang W sama dengan 0. Berarti N sama dengan, asalnya kan FY plus kan, W min kan, pindah ruas W jadi plus FY jadi min, berarti N sama dengan W min FY. Lanjut. W-nya ubah aja sekalian. Lanjut. Nges. Sigma fx kamu mah nges, nu gampang we. X sama dengan M kali A. Lanjut. Ada apa aja? Fx min F kecil. Lanjut. A sama dengan
Push. Fx min F kecil sama dengan M kali A. Berarti A sama dengan, pindahin M nya ke bawah. Berarti Fx min F kecil per M sama dengan A. Lanjut. Sama dengan tan cos theta min mu y Kali N aja, biarin dia sisanya. mu per Mu kali F kecil apa rumusnya? mu n Per n per m. Oke. Habisin Fis. Karena N Karena N sama dengan F kali cos. wah, bukan. Si Fis, ke atas apa? Gayanya tadi. Ya, Normal. Terus apa lagi, satu lagi? gaya FY. Terus ke bawah berat W, berarti sigma FY sama dengan 0 kan? Terus positif positif N N positif FY negatif W oh sama dengan 0. Berarti N sama dengan nol. N sama dengan N sama dengan W W dikurang dikurang FY. FY. Masukin ke situ. Ulang dulu. Apa ulang? N, please. N sama dengan W W. dikurang FY. Oke. S Betul. A sama dengan enggak, ngulang yang tadi. A sama dengan F F cos theta dikurang mu kali n per m. karena N sama dengan F cos theta. karena N sama dengan W dikurang F cos sin sin theta, maka maka A sama dengan sama dengan F sin theta. F cos F cos theta min min mu mu dalam kurung dalam kurung M kali G dikurang F sin theta. Betul? F sin theta dibagi masa. good tuh gitu tuh itu tuh aplikasi hukum Newton tuh. Deng mana salah sini. Benda gaya berat, gaya normal, gaya uraikan Fx, Fy, gaya gesek. Sigma Fy ada 3 plus N plus Fy negatif W. N pindah ruas, W nya positif, Fy nya negatif. Fy F sin theta, W nya Mg. Dapat N nya, simpan. Sigma Fx M kali A, ada 2 buah gaya Fx dan F. Fx min F sama dengan M kali A, berarti A sama dengan Fx min F. Karena Fx nya sama dengan F cos theta dikurang mu kali N per M. Karena N nya sama dengan Mg dikurang F sin theta, maka A sama dengan F cos theta min mu kali Mg min F cos theta per M. 3. Subhanallah. 5 menit lagi. 3. Ini benda di bidang miring. 4. Satu katro 2 benda. Prinsipnya sama. Pak Musin ke atasin ya. Nih. Benda. Gaya apa? Gaya berat. Anggap ada gaya tarik. F. Berarti ada gaya gesek. Gaya normal. Masalahnya nih. Pada bidang miring ini jadi sumbu X.
Dan yang tegak lurus jadi sumbu Y. Oke, fokus. F sumbu apa? F kecil, N, W, bukan sumbu X, bukan sumbu Y. Dia diproyeksikan. Nah, menjadi WX dan WY. Ini theta. Pada bidang miring, WX ini menjadi W sin. Berarti yang WY jadi W cos. Itu aja pegang. Maaf nggak Pak Musin, tidak jelasin dulu ya. Oke. Sudah terurai begini langsung. Sigma Fy sama dengan 0. Ada berapa buah gaya pada sumbu Y? 2. 1, 2. Positif N negatif WY sama dengan, berarti N sama dengan, karena WY sama dengan W cos theta, maka N sama dengan W cos theta. Selesai. Lanjut, sigma Fx sama dengan M kali A. Ada berapa buah gaya pada sumbu X? 1. Terus berarti positif F, positif WX, negatif F sama dengan M kali A. Berarti A sama dengan F plus WX negatif F dibagi M. Karena F sama dengan mu kali N, maka A sama dengan F besar ya. F besar dikurang W sin theta dikurang mu kali W cos theta per M. Tuh. Oke. Nah. Tutup. Janganlah. Satu katrol dua benda. Maaf agak terburu-buru. M1, M2. Asumsinya M2 lebih besar dari M1. Katrol licin. Ini harus ada asumsi-asumsi ini. Ya, kemana arah geraknya? Ya pasti ke kiri atau ke kanan? Kiri ya. M2 lebih besar ya. Nah, ini arah gerak. Arah gerak. Caranya kalau satu katrol dua benda, tinjau benda satu. Nah, tinjau benda satu. Vektor. Apa ini? W apa? 2. W 1. T 1. T 2. Tinjau benda satu. Ada berapa buah gaya yang menempel pada benda satu? 2. 1, 2. Yang mana yang positif? Kenapa? Karena searah dengan arah gerak. Jadi positif negatif satu katrol dua benda, gayanya tergantung dari arah gerak. T1 searah dengan arah gerak. Positif T1, negatif W1 sama dengan M1 kali A. Sorry. Awalnya sigma F sama dengan M1 kali A itu. Ini jadi persamaan nomor 1. Tinjau benda 2. Ada berapa gaya pada benda 2? Yang mana yang positif? W2. Sigma F sama dengan M2 dikali A. W2 dikurang T2 sama dengan M2 dikali A. Persamaan nomor 2. Gabungkan, jumlahin. Berarti jadi T1 dikurang
W1 ditambah W2 dikurang T2 sama dengan M1A ditambah M2A. Selesai ya? Karena, nah ini nih, T1 sama dengan T2, coret. Berarti tinggal W2 dikurang W1 sama dengan, gabungin. M1 tambah M2 dikali A, berarti A sama dengan W2 dikurang W1 per M1 plus M2. Silahkan foto dulu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Udah diisi. Ya. Video.